ada moderator di belakang mungkin yang bisa mengatur. Itu yang baju merah ini. Setelah itu Bapak langsung bertanya atau langsung bertanya? Ya. Saya hamba Tuhan dari sekitaran Sinabung. Sekitar Sinabung, saya pendeta Togar Lubantolim. Mula pertama, saya mengucapkan selamat untuk terpilihnya Bapak Elim Sumamora menjadi Sekum GPDI. Hidup GPDI. Dan pertanyaan saya Pak begini, kalau Bapak sudah menjadi Sekum GPDI, apa dan bagaimana? Dan dibawa kemana? Maksudnya program-program yang sudah Bapak susun untuk GPDI di tingkat pusat. Dan satu lagi, ada amin-amin ataupun mungkin dibilang dari daerah kami sana, ada berita burung. Katanya Bapak Elim mau maju menjadi pemimpin GPDI Sumatera Barat. Ini bagaimana dan apa yang harus Bapak sampaikan tentang ini? Terima kasih. Terima kasih. Oke, pertanyaan yang pertama, apabila Bapak Pendeta Elim Sumamora akan sudah menjadi Sekum, tetapi untuk mencalonkan menjadi Ketua MD Sumur Aceh, apakah memungkinkan untuk bisa menjadi ketua sedangkan begitu sibuknya menjadi Sekum di GPDI Pusat? Itu pertanyaan pertama. Ditahan dulu supaya, karena banyak sekali ada ribuan pertanyaan ini. Karena di sananya sudah tidak tanya. Oke, di sana itu di belakang. Jadi tunggu Pak, tahan dulu Pak ya. Di belakang itu. Ya, silakan. Silakan. Nah. Ada notulennya, ada notulen. Ya. Oke, Bapak dulu tahan dulu. Ya Pak, Bapak siapa ini sebelah Bapak ini? Ayo. Pertanyaan kedua. Jadi dua pertanyaan lalu dijawab sama Pak Sekum. Baik, puji Tuhan, saya Pendeta Yusuf Mahmud dari Medan Selatan. Selamat untuk Bapak Elim sudah jadi Sekum Majelis Pusat. Tadi sudah ada pertanyaan pertama masalah kinerja di sekretariat Majelis Pusat, dan di situ tentang adanya sebuah rencana untuk mencalonkan diri sebagai ketua majelis daerah di Sumatera Utara. Yang kami tanya, semua yang hadir di tempat ini menginginkan perubahan tentunya untuk berdiri lebih maju lagi. Kira-kira ada satu contoh konkret yang bisa Bapak sharekan bagi kami, perubahan apa yang mau akan kerjakan khususnya di majelis daerah Sumatera Utara. Terima kasih. Oke, dua pertanyaan ini dari serahkan pada Sekum Pusat. Baik, sebenarnya kalau di pusat, sejak awal saya ditarik jadi sekretaris, ketua umum sudah tetap banyak dari saya. Tetapi kondisi Sekum kita waktu itu, dia sering terganggu kalau saya ngantor di sentra GPDI. Bahkan saya masih ingat berapa kali ketum menugaskan saya mengerjakan sesuatu, tapi dia nggak suka kalau saya bekerja. Sehingga waktu itu saya katakan pada Sekum, pada ketum, bukan saya nggak mau kerja, Om John, tapi sepertinya kalau saya bekerja, Sekum terganggu. Waktu itu ketum hanya katakan ya sudahlah kalau begitu. Tetapi memang menjelang akhir periode 2021 itu ketum lebih berani menugaskan saya, khususnya membuat SK-SK, termasuk juga memberikan pikiran-pikiran untuk kasus-kasus yang rumit seperti itu. Jadi saya sudah banyak ditugaskan untuk mengkonsep banyak hal. September 2021 ketika Sekum mulai berhalangan tetap, memang harus bed rest, di sanalah saya di PLT kan, dan di situ penuhlah tugas Sekum diserahkan pada saya.
Dan dalam waktu yang relatif singkat itu saya mulai menata kesekretariatan. Satu contohnya misalkan kalau anggota-anggota MD yang hadir di Mukernas, disitulah saya memulai mengendalikan Mukernas itu. Semua panitia itu di bawah saya. Yang terakhir adalah Mubes, semua panitia di bawah saya. Dan saya justru kaget juga waktu itu, tidak pernah dibicarakan sebelumnya. Saya dari mulai Senin itu nggak tidur karena persiapan Mubes itu. Pak Edi Semorangkir mungkin tahu ya, di hari Selasanya paripurna pertama itu kita harus skor sampai dilanjutkan besoknya. Dan malam itu saya nggak tidur lagi, harus menyusun materi yang diminta peserta. Dan kemudian itu masuk hari Rabunya, saya nggak tidur lagi, pemilihan malamnya. Dan saya nggak tahu kenapa, saya katakan hampir semua paripurna saya disuruh ketum yang memimpin. Dan bukan hanya itu, saya katakan sebenarnya sidang komisi pun saya disuruh ikut. Saya katakan, Om, mohon izin, ada banyak SK yang saya kerjakan karena saya harus membuat SK hasil sidang komisi. Saya SK-kan semua itu. Saya harus buat SK daftar pemilih tetap. Saya harus buat SK tentang panitia pemilihan dan berbagai hal. Saya katakan saya harus kerjakan ini, Om, mohon izin, saya tidak ikut sidang komisi. Dan akhirnya itulah yang terjadi. Sekum itu ternyata memang mengharapkan saya berperan banyak hal. Tadi Bang Yos, orang MP sendiri, memahami ada banyak orang tidak suka saya jadi Sekum. Ada banyak orang mengincar posisi itu, tetapi Sekum tetap mengasih ke saya. Nah, ketum memberikan ke saya Sekum itu. Begitu saya ditunjuk, saya langsung masuk kantor dan merombak suasana kantor. Saya bilang, saya kalau ke kantor saya mau kerja, bukan mau ngobrol. Sehingga saya minta ruangan tertutup untuk tempat saya bekerja. Karena saya bilang, kadang sambil kerja saya terbuka itu, ada Sekum, kemudian duduk ngobrol. Saya bilang saya terganggu. Bagi saya 1 jam itu pun mahal. Jadi tolong saya dibuat ruangan tertutup. Karena saya kalau saya ngantor saya pengen kerja. Dan saya tidak akan pernah lama-lama di Jakarta. Paling 2 hari dalam sebulan saya katakan. Karena apa? Kita sekarang sudah punya sistem. Kita pakai Google Drive. Jadi saya kerja di Medan, tapi kerjaan saya itu sama dengan kerja di kantor Jakarta. Jadi semuanya kita pakai teknologi. Dan kita juga sudah rancang aplikasi GPDI. Jadi nanti setiap orang dari handphone bisa buka logo GPDI. Tentang GPDI semua akan ada di situ. Yang terintegrasi dengan semua MD dan semua gembala-gembala. Saya dapat pesan juga harus mulai membuat nomor induk kependetaan dan nomor induk gembala. Dan ini PR-PR yang sedang mulai saya garap. Di bawah saya ada Pak Sekretaris, sudah tahu gambaran aja. Dan saya sudah menyusun tugas semua sekretaris itu yang tidak terhubung langsung dengan saya, tapi di bawah koordinasi saya. Misalkan Pendeta WP Kumandong sampai satu sekretaris, dia adalah membawahi advokasi. Karena gereja kita banyak bermasalah, masalah hukum, ada ART yang nabrak sana nabrak sini, baik internal maupun hubungan eksternal. Sehingga badan hukum nggak ada lagi, tapi langsung dikendalikan dari kesekretariatan. Begitu juga BMCI yang dulunya ada orang-orang yang mewartawankan diri. Bang Yos tahu persis itu, liar jadinya, agak susah dikendalikan. Saya katakan sama ketum, saya ingin itu tidak ada lagi di bawah kesekretariatan. Jadi nanti akan dibawa oleh salah satu sekretaris, yaitu Bapak Ferry Da Costa. Jadi dia akan menjadi pengawas semua medsos yang memakai Pantai Costa, GPDI, dan sekaligus jubirnya Majelis Pusat. Kemudian satu lagi sekretaris itu Elian Numberi, saya katakan dia hubungan antar lembaga. Jadi kemudian hubungan, jadi kalau ada lembaga lain itu urusan dia, kepemerintahan kah, lembaga lain itu urusan dia. Jadi semua kita terkonsentrasi di kantor, nggak lagi liar. Dan yang sekretaris yang keempat itu Heri Purnomo, saya katakan dia seperti sekretaris kabinet.
sekretaris departemen dan badan. Jadi saya belajar ini dari mana? Kenapa istana kita ada sesnek, ada seskap, dan ada kepala staf kepresidenan? Saya belajar dari situ, sehingga saya coba kelola ini supaya benar-benar tidak ada yang terlantarkan. Jadi saya fokus di kesekretariatan. Jadi saya fokus bukan jalan-jalan, bukan pergi-pergi, tapi saya fokus di administrasi yang bisa saya kerjakan di Medan. Dan saya sudah buktikan itu, juklak itu saya kerjakan di Medan. Saya nggak perlu ke Jakarta, yang sekarang udah di tangan semua MD. Dan menyusun buku mebus juga saya kerjakan di Medan, 400 halaman lebih. Pak Edi udah punya buku itu saya kerjakan juga di Medan. Dan ada banyak hal ternyata bisa dengan kemajuan teknologi. Jadi artinya begini, kalau saya ditanya apa nggak terlalu sibuk, saya jawab sederhana aja. Satu hari itu 24 jam. Saya termasuk orang yang bisa bekerja 10 sampai 12 jam sehari. Saya termasuk orang. Jadi kalau teman-teman ngajak saya kumpul-kumpul, ngobrol, seringkali saya menolak karena saya belum memiliki bekerja. Jadi jangan sakit hati ya. Kalau saya lagi ada kerjaan yang harus saya kerjakan, tidak tidur pun saya sanggup kalau lagi kerja. Jadi satu hari 24 jam, satu minggu 7 hari, satu bulan 30 hari. Terlalu banyak waktu senggang. Ini buktinya kita selesai mubas, saya sudah mengerjakan beberapa hal, tapi sekarang saya lagi nganggur. Ya, saya bersyukur saya cukup mampu menggunakan komputer. Apalagi 3 tahun lalu anak saya belikan saya Apple, yang dia bilang supaya papa lebih canggih, lebih enak kerjanya, dan memang lebih enak kerjanya pakai Apple. Karena apa? Begitu kita ketik langsung kirim gitu. Jadi enak sekali saya kerja. Selesai saya konsep kirim ke kantor. Konsep, apalagi pakai Google Drive. Enak sekali. Dan saya berharap inilah memang yang kita mau tularkan sampai ke MD. Saudara-saudara, Rinawi tolong dibuka tadi slide saya. Ini sebenarnya prinsip kerja saya. Kalau saya mau sampaikan prinsip saya, oke, cukup. Saya belajar manajemen banyak. Kalau kita bicara manajemen hanya ada 2 kata, yaitu efisien dan efektif. Efisien artinya apa? Bagaimana kita menggunakan sumber daya seminim mungkin tetapi efektif, tujuan tercapai. Ini yang saya juga kerjakan dalam diri saya. Bagaimana saya menggunakan waktu saya sesingkat mungkin tapi tujuan tercapai. Saya belajar ini bertahun-tahun, bukan 1-2 tahun. Belajar bertahun-tahun. Termasuk juga saya pernah mengajarkan mahasiswa saya bagaimana memimpin sebuah rapat hanya dalam setengah jam. Penyusunan sebuah rencana kerja dalam setengah jam. Dengan prinsip manajemen, saya katakan kita bisa tanpa ada pertengkaran, tanpa ada perdebatan. Kalau saudara ingin tahu, kapan-kapan kita diskusi. Benar, setengah jam. Saya latih anak didik saya, dan saya bersyukur makanya ada banyak anak didik saya, mahasiswa sekarang menjadi pemimpin hebat, baik Sumatera Utara maupun pemimpin nasional. Jadi efisien, efektif. Hanya ini saja 2 hal yang menjadi konsentrasi saya dalam melakukan apapun. Termasuk orang mengatakan bagaimana kamu mengelola 6 ibadah. Saya pakai prinsip ini. Saya hanya cukup 4 kali khotbah, tapi yang 2 itu serahkan sama orang. Efisien, efektif. Kenapa saya bisa 4 kali khotbah? Karena memang jemaat kami itu sudah mempersiapkan segalanya. Tugas saya tinggal khotbah kok, nggak menyusun jadwal lagi, nggak mengatur lagi gedung, nggak mengatur lagi kursi dan sebagainya. Saya hanya khotbah. Bahkan yang menarik adalah kalau saya selesai khotbah ibadah, saya digiring langsung masuk ke ruangan saya di kantor di Cambridge dan diawasi di pintu. Tidak ada yang boleh ganggu saya karena akan khotbah lagi.
Itu jemaat yang kondisikan begitu. Mereka bilang, kalau mau ketemu Bapak Gembala, buat janji besok, jangan hari ini. Pak Gembala mau istirahat, mau khotbah lagi. Jadi efisien, efektif. Jadi ini yang membuat akhirnya saya merasa, beberapa orang bertanya pada saya, bagaimana ya kamu mengelola waktumu? Saya bilang, memangnya kenapa? Saya bilang prinsipnya ini aja. Kemudian yang kedua adalah pertanyaan yang tadi, apa sih hubungan MP dan MP? Saya berpikir begini, MP itu rumah besar GPDI, tapi MP itulah kamar-kamar dalam rumah besar itu. Saya pikir begini, ingin sekali saya bukan hanya mengelola rumah besarnya, tapi juga ikut di kamar-kamar itu. Prinsip saya pegang seperti ini. Ini pusat, kita bicara global, bukan hanya Indonesia, tapi global. Tapi di tengah-tengah global ini kan ada daerah. Di tengah-tengah ini ada lagi gereja lokal, itu kita gembala semua. Jadi sebenarnya secara tidak langsung ketika kita memimpin pusat, kita juga memimpin daerah dan juga memimpin gereja lokal kita. Karena dia bagian yang terintegrasi kepada pusat. Artinya begini, kebijakan-kebijakan pusat saya ingin turunkan ke daerah. Beberapa mekanisme kerja di pusat saya ingin turunkan ke daerah. Kalau tanya tadi apa contohnya, manajemen, pemberdayaan. Saya sedang berpikir, kalau selama ini saya lengkapi orang, ternyata mereka jadi pemimpin di tempat lain. Mengapa saya tidak gunakan potensi saya untuk memperlengkapi orang GPDI? Saya tahu di GPDI sekarang umur 40 ke bawah itu mungkin setengah. Saya ingin mereka diperlengkapi supaya lebih hebat dari kita. Jadi kenapa? Prinsipnya seperti itu. Daerah itu adalah kamar dari rumah besar itu. Satu contoh misalnya, kalau kita sebagai sambil ibu rumah tangga lah yang selalu berurusan dengan rumah, kan dia tidak hanya mengurus ruang tamu, tapi kamar-kamar juga diperiksa kan. Siapa tahu di kamar ini ada hal-hal yang perlu diberesin, kan kira-kira begitu. Katakanlah tiba-tiba anak kita hanya pergi sekolah, pakaiannya berantakan, spraynya entah bagaimana, kan kita lipat gitu kan. Nah kira-kira begitulah. Semoga dipahami.